Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Dewi Jawab. Jadi malam ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab Pengkhotbah. Kita sudah cukup jauh, kita sudah sampai pada bagian yang ke-11. Nah, di Pengkhotbah pasal yang ke-11, saya akan memberi judul bagian ini adalah prinsip-prinsip untuk berinvestasi. Pengkhotbah pasal yang ke-11 merupakan salah satu bagian yang terpendek lah di dalam keseluruhan pasal-pasal yang ada di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu ada 12 pasal dan kitab Pengkhotbah pasal 11 yang kita baca ini cukup pendek. Hari ini mungkin kita tidak membaca semuanya karena saya lihat Pengkhotbah pasal 9 itu lebih pas untuk dibaca. Pengkhotbah 11 ayat 9 itu lebih pas untuk dibaca sebagai satu kesatuan dengan Pengkhotbah pasal yang ke-12. Jadi saya potong di ayat yang ke-8. Mari kita akan melihat Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya. Kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, disitulah ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, terlepas dari nada-nada pesimis dari penulis kitab Pengkhotbah yang sering kali saya sebut dengan kata di dalam bahasa Ibrani, Kohelet, yang artinya pengkhotbah. Itulah sebabnya kalau saudara-saudara sekalian punya Alkitab versi yang lama sekali, Alkitab yang terbit di tahun 60-an, tahun 50-an, kalau saudara buka Alkitab Anda tidak akan ketemu kitab Pengkhotbah. Anda akan ketemu dengan sebuah kitab yang namanya Al-Khatib. Gitu. Nah, Al-Khatib ya. Jadi menarik sekali itu Alkitab yang lama itu. Nama-nama kitabnya agak berbeda, seperti Kidung Agung itu tidak ada di sana. Yang ada adalah Syirul Ashar. Nah, itu ada nama-nama yang agak berbeda. Yohanes juga nggak ada. Yang ada adalah Yahya. Nah, itu. Cukup menarik. Oke, kita kembali kepada Pengkhotbah. Nah, saudara-saudara sekalian, terlepas dari nada-nada pesimis dari Pengkhotbah tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di bawah matahari. Namun Pengkhotbah menyadari bahwa kehidupan di bawah matahari itu harus diresponi dengan sesuatu yang positif. Diresponi dengan sesuatu yang baik. Gitu loh. Pengkhotbah tidak ingin agar para pembacanya menjadi orang-orang yang apatis dan tidak melakukan apa-apa ketika mereka mengarungi kehidupan di bawah matahari. Pengkhotbah ingin terlepas dari segala hal yang kelihatannya buram, terlepas dari segala hal yang punya nada-nada yang kurang enak, Pengkhotbah ingin agar para pembacanya juga mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang mendatangkan sukacita ketika mereka mengarungi kehidupan di bawah matahari. Dan salah satunya yang akan kita bahas secara khusus pada hari ini adalah Pengkhotbah memberikan kepada para pembacanya semacam prinsip-prinsip
untuk menjalankan investasi. Kita tahu kata investasi ini memang sesuatu yang biasanya dikaitkanlah dengan bisnis dan lain sebagainya. Dan kita tahu persis bahwa bisnis itu bukan hanya sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang di masa kini. Bisnis itu juga sudah dilakukan oleh orang-orang di masa yang lalu. Ya, jadi bisnismen atau usahawan itu bukan hanya ada di masa kini. Bisnismen atau usahawan itu juga ada di masa yang lalu. Dan kalau kita berbicara mengenai pengusaha, kalau kita bicara mengenai bisnismen, jangan berpikir mengenai katakanlah pengusaha yang menjalankan usaha-usaha itu dalam skala yang sangat-sangat besar. Katakanlah seperti Michael Hartono yang punya perusahaan jarum dan BCA. Bahkan katakanlah katakanlah yang membuka warung, seseorang yang sedang mengatakanlah mengembangkan suatu usaha secara mandiri. Misalkan dia punya usaha untuk membuat sebuah kerajinan tangan. Mereka pun disebut sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang bisnismen. Walaupun mereka melakukannya di dalam skala yang kecil. Jadi pada malam ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip berinvestasi. Dan berdasarkan Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 8, paling tidak kita akan menjumpai ada 4 prinsip untuk berinvestasi. Prinsip pertama adalah diversifikasi. Diversifikasi artinya kita tidak boleh katakanlah menaruh katakanlah semua energi kita, semua sumber-sumber yang kita miliki hanya pada satu katakanlah tempat usaha. Nah, ini kalau sudah lihat gambarnya ini kan ada bermacam-macam perusahaan. Jadi diversifikasi itu dikata diverse itu artinya beragam. Jadi adalah hal yang baik di dalam berinvestasi ini kita tidak hanya fokus pada satu titik saja. Hanya melakukan pada satu titik saja. Kalau bisa sih melakukannya pada beberapa titik. Nah, itu. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Pengkhotbah mengatakan, lemparkanlah rotimu ke air. Lemparkan rotimu ke air itu adalah terjemahan harafiah dari kalimat tersebut di dalam bahasa Ibrani. Namun ada penterjemahan Alkitab yang memberikan terjemahan alternatif dan saya kira itu menangkap makna dari kata yang diterjemahkan secara harafiah oleh LAI, lemparkan rotimu ke air. Terjemahan yang lain yang saya senang untuk gunakan di sini adalah kapalkanlah gandummu melintasi lautan. Itu terjemahan yang lain. Menurut seorang pakar perjanjian lama yang namanya Profesor David Allen Hubbard, nah jadi lemparkanlah rotimu ke air, atau kalau kita menggunakan terjemahan yang saya gunakan di sini, kapalkanlah gandummu melintasi lautan. Itu menunjuk bukan pada tindakan memberi sedekah. Memang kalau sudah lihat ada beberapa tafsiran di dalam bahasa Indonesia yang memahami lemparkanlah rotimu ke air ini sebagai suatu tindakan untuk memberi sedekah, untuk memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Namun saya pikir itu bukan cara baca yang akurat ya. Saya pikir cara baca yang lebih akurat adalah seperti yang dikatakan oleh Profesor David Allen Hubbard, ini menunjuk pada tindakan untuk berinvestasi. Dan secara khusus ini menunjuk pada keberanian untuk berinvestasi pada dunia perdagangan yang melibatkan transportasi laut. Memang berisiko besar di masa yang lalu, namun kalau berhasil untungnya besar. Sudah tahu di masa yang lalu itu mereka ini adalah sebuah kapal yang digunakan ya, sekitar 14 abad sebelum Masehi. Ya, kira-kira dan kapal-kapal yang seperti inilah yang mungkin walaupun tidak sama persis. Kapal-kapal seperti inilah yang digunakan pada zaman katakanlah Raja Salomo lah. Kalau kita memahami bahwa kitab Pengkhotbah itu kalaupun bukan ditulis oleh Salomo, namun terkait dengan jati diri seorang yang bernama Salomo. Jadi di sana dikatakan kapalkanlah gandum-gandummu untuk melintasi lautan.
Nah, ini berbicara mengenai suatu tindakan yang beresiko, suatu tindakan yang mengandung resiko. Resikonya apa ya? Macam-macam ya. Laut apalagi pada waktu itu ya dengan kapal yang seperti ini. Ya, ya resiko karam, resiko dihantam badai, resiko dirampok dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian. Namun kalau katakanlah perjalanan melintasi lautan itu berhasil ditempuh dan perdagangan bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan, ada keuntungan besar yang diterima oleh seseorang. Jadi di sini kita melihat suatu proses investasi. Nah, nah makanya dikatakan kata-kata sesudah itu, kata-kata sesudah lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama sesudah itu. Nah, ini berbicara sekali lagi proses pengapalan gandum menyeberangi lautan, dan kalau katakanlah penyeberangan itu berhasil dan kemudian mereka kembali ke tanah asal mereka, yang didapatkan adalah sesuatu yang luar biasa besar. Nah, ini investasi. Investasi apapun itu bentuknya, itu selalu mengandung resiko. Namun di balik resiko itu juga ada sesuatu yang luar biasa kalau berhasil. Yang harus diwaspadai di sini adalah ketidakberuntungan, malapetaka, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Katakanlah Anda berinvestasi dalam dunia pertanian. Siapa yang menjamin bahwa benih yang Anda tabur itu selalu membawa Anda pada panen yang berlimpah? Katakanlah Anda terlibat di dalam bisnis perdagangan yang melibatkan katakanlah shipping atau pengiriman. Entah itu dengan katakanlah kendaraan di air atau kendaraan di udara, siapa yang akan menjamin bahwa barang-barang tersebut bisa selamat sampai di tujuan? Katakanlah Anda punya uang dan Anda menginvestasikan untuk perdagangan, membuka toko. Siapa yang menjamin bahwa toko yang Anda buka itu akan mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian? Tidak ada yang bisa menjamin. Jadi yang namanya investasi, walaupun di belakangnya ada janji keuntungan yang luar biasa, namun selalu ada resiko. Lah, jadi untuk tetap survive di dalam hidup dan di dalam dunia bisnis, pengkhotbah mengharapkan agar para pembacanya itu cerdik. Pengkhotbah mengharapkan agar para pembacanya mendengar nasihatnya. Nasihatnya apa? Nasihat dari pengkhotbah itu kalau kita lihat di sini adalah lakukan diversifikasi usaha. Perhatikan kalimat yang ditulis oleh pengkhotbah. Dia mengatakan berikan bagian kepada 7, bahkan 8 orang. Berikan bagian kepada 7, bahkan 8 orang. 7 atau 8 adalah rumus numerik Ibrani yang disebut X dan X tambah 1. Kalau Anda pembaca Alkitab yang teliti, Anda pasti akan menemukan hal yang serupa di dalam Amsal pasal 6 dan Amsal pasal 30. Serta di dalam 2 pasal pertama di dalam kitab Nabi Amos. Jadi kata 7 dan 8 ini tidak harus diartikan secara harfiah. Atau tidak harus diartikan secara literal. Tetapi artikanlah seperti ini. Banyak dan lebih dari banyak. Intinya seperti itu. Jadi 7 atau 8 itu jangan harus diartikan secara harfiah. Inti pesannya adalah kalau Anda melakukan diversifikasi, ya lakukan diversifikasi sebanyak mungkin. Dengan melakukan diversifikasi usaha sebanyak mungkin, maka resiko dari kerugian, resiko dari kemalangan itu bisa diminimalkan. Jadi suatu waktu kalau saudara sukses membangun sebuah usaha, ya Anda perlu untuk mengikuti nasihat dari pengkhotbah. Lakukan diversifikasi.
Jadi kalau Anda katakanlah jual barang, jangan hanya jual satu barang. Jual beberapa macam barang, itu diversifikasi. Atau saudara-saudara sekalian tidak hanya katakanlah bermain di dalam dunia perdagangan saja. Karena kalau dunia perdagangan terhenti, Anda bisa melakukan sesuatu yang lain. Contohnya di dalam katakanlah dunia pertanian. Pandemi mengajar kita banyak hal. Pandemi COVID membuat orang-orang yang berdagang kelabakan. Tetapi berbahagialah mereka yang sebelum pandemi sudah menyiapkan segalanya. Bukan hanya mereka berdagang, namun katakanlah mereka punya usaha yang lain seperti usaha pertanian yang justru di masa pandemi menunjukkan hasil yang cukup baik. Nah, itu prinsip yang pertama, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, ketika kemalangan menyapu habis satu atau dua dari investasimu, kalau Anda mengikuti katakanlah nasihat dari pengkhotbah, engkau masih punya yang lain untuk mempertahankan hidup, gitu. Suatu nasihat yang brilian, bukan? Suatu nasihat yang luar biasa, bukan? Jadi kalau Anda punya uang pun jangan hanya taruh di satu tempat, taruh di beberapa tempat. Sehingga kalau satu tempat itu tidak berjalan, buntu tempat yang lain pun masih bisa berjalan. Nasihat yang relevan dengan kehidupan kita hari-hari. Oke, itu yang pertama. Kita akan melihat sekarang, sebelum kita ke sana saya ingin memberi contoh ya. Saudara tentu ingat ini Wings ya. Wings itu bisa sukses ya. Wings itu dulunya itu hanya punya satu bidang usaha, yaitu sabun colek. Namun di kemudian hari Wings itu kemudian melebarkan sayapnya bukan hanya di perusahaan sabun colek saja, tetapi di perusahaan-perusahaan di dalam bidang-bidang usaha yang lain, seperti katakanlah di sikat gigi dia menghasilkan Ciptaden, juga katakanlah di dalam consumer goods dan model-model seperti dia punya produk sendiri seperti mie sedap itu kalau tidak salah adalah produk daripada Wing. Jadi kalau dulunya orang mengenal Wing itu sebagai istilahnya produsen sabun colek, namun hari ini kalau kita bicara mengenai Wing itu kita bicara mengenai sebuah perusahaan yang punya begitu banyak bidang-bidang usaha. Dengan cara begitu, kalau satu bagian dari katakanlah dari usaha tersebut katakanlah terkapar, bagian-bagian yang lain masih bisa menopang. Diversifikasi. Prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, observasi. Jadilah pengamat yang cermat. Nah, kita melihat di dalam pembacaan kitab Pengkhotbah, meskipun beberapa rekan yang tinggal berdekatan, katakanlah dengan seseorang, katakanlah kita bicara mengenai konteks, katakanlah orang tinggal di sebuah kota, orang yang tinggal di sebuah desa di masa yang lalu, ya, meskipun beberapa rekan yang tinggal dengan seseorang yang dimaksud oleh pengkhotbah ini, hanya katakanlah mereka memperhatikan angin dan awan, bukan sebagai pengamat cuaca, namun melihat dalam kaitannya sebagai praktisi sihir. Coba kita lihat di sini, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi menurut David Allen Hubbard, ini menunjuk kepada orang-orang yang melihat cuaca, yang melihat katakanlah awan dan angin bukan untuk sesuatu yang terkait dengan katakanlah usaha mereka, pekerjaan mereka, namun dalam kaitannya dengan istilahnya dengan sihir, dengan hal-hal yang katakanlah tidak rasional itu. Nah, di sini dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini orang-orang yang melihat awan, melihat angin, namun mereka tidak melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan sesuatu. Nah,
Dan pengkhotbah percaya bahwa tren-tren tertentu itu dapat diperkirakan dengan mengamati pola cuaca, yang tentu saja menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan dalam berusaha. Kita membaca, bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Jadi di sini pengkhotbah mengharapkan mereka-mereka yang terlibat di dalam investasi itu menjadi seorang pengamat yang jeli. Ya. Jadi kalau mereka melihat awan-awan yang cukup gelap, maka kemungkinan besar hujan itu akan jatuh di atas bumi. Demikian pula pohon. Pohon itu tumbang, itu tidak pasti, katakanlah tidak jauh dari tempat di mana dia tumbang. Mau tumbang ke selatan, mau tumbang ke utara, ya jatuhnya di situ. Tidak mungkin sebuah pohon yang ditanam di sebuah tempat kemudian akan tumbang, katakanlah tumbangnya katakanlah 2 kilometer, 3 kilometer dari posisi awal. Ya bisa saja, katakanlah kalau kita menonton seperti katakanlah di Amerika itu ada yang namanya seperti twister ya, yang bisa membawa pohon sampai berpindah sekian kilometer. Tetapi di dalam katakanlah dalam situasi kehidupan di mana pengkhotbah hidup rasa-rasanya nggak seperti itu ya. Rasa-rasanya mereka tidak akan mengalami twister dan yang sejenisnya itu. Nah, disinilah kemudian dikatakan kalian yang mau berinvestasi itu harus menjadi pengamat yang jeli, menjadi pengamat yang jeli. Nah, jadi pengamat yang jeli, amati tren-tren yang muncul. Sama seperti cuaca, tren-tren itu berbicara sesuatu. Berbicara sesuatu. Sehingga kalau Anda jeli, maka Anda bisa membuat langkah-langkah untuk mengantisipasi. Untuk mengantisipasinya. Jadi hari-hari ini contohnya, saudara-saudara sekalian. Kita tahu bahwa nah, online ya di proses istilahnya dagang online itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat kuat sekali, tak mungkin terbendung ya. Jadi kalau kemudian kita menginvestasikan katakanlah pada sesuatu yang berlawanan dengan katakanlah arah tren-tren dari perdagangan masa depan, tentu ya kita akan mengalami kerugian. Nah, itu jadilah pengamat yang jeli, lihatlah tren-tren yang terjadi saat ini. Mohon pertolongan dari rekan-rekan yang mengerti dan juga mereka-mereka yang punya pengalaman, yang bisa membaca tren-tren yang muncul. Jadilah pengamat yang jeli, pengamatan yang cermat terhadap apa yang ada di sekeliling kita adalah salah satu kunci utama untuk menggapai sukses di dalam investasi. Jadi Anda harus menjadi pengamat yang cermat. Namun demikian pengkhotbah juga mengingatkan agar para pembacanya tidak terlalu percaya diri dengan pengamatan dan prediksinya. Karena di alam semesta ini selalu ada yang namanya misteri ilahi yang tak dapat difahami sepenuhnya oleh manusia. Kebergantungan dan mohon berkat ilahi jelas terimplikasi ketika pengkhotbah mengatakan sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Di dalam ayat 5 ini terimplikasi bahwa kita tidak bisa mengetahui segala-galanya, kita tidak bisa mengontrol segala-galanya. Di alam semesta ini kadang-kadang ada sebuah misteri yang hanya Allah saja yang tahu. Siapa yang menduga tiba-tiba datang pandemi COVID dan kemudian meluluhlantakkan semua rencana-rencana yang sudah ada.
Berapa banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar? Oleh karena mereka tentu tidak pernah menduga akan muncul hal semacam ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang dikatakan oleh pengkhotbah. Engkau tidak mengetahui jalan angin. Siapa yang mengetahui jalan angin? No one. Tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Ya. Ingat, kita berbicara mengenai suatu keadaan di masa yang lalu. Hari ini mungkin ada yang namanya USG, ada yang namanya X-ray, yang memampukan katakanlah kita mengetahui tulang-tulang dari seorang bayi yang ada dalam rahim seorang perempuan. Tetapi pada masa itu tidak ada X-ray, tidak ada USG, tidak tahu. Di sini berbicara mengenai kita tidak tahu segala sesuatu. Jadi walaupun katakanlah kita menjadi seorang observer yang baik, bukan berarti bahwa selalu 100% ada jaminan sukses. Belum tentu. Jadi kita diminta tidak overconfident dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki untuk membaca tren-tren yang sudah ada. Kita harus senantiasa bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Mohon anugerahnya, mohon rezekinya. Sehingga kita tidak mengalami tahun-tahun yang penuh dengan kemalangan. Nah, itu prinsip yang kedua. Jadi prinsip yang pertama adalah diversifikasi, prinsip yang kedua adalah observasi, prinsip yang ketiga adalah rajin dan tekun. Rajin dan tekun itu adalah sebuah keharusan. Kalau kita mau melakukan sebuah investasi. Lihat di dalam ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama-sama baik. Nah, pengkhotbah tahu persis bahwa keberhasilan itu tidak bisa dijamin 100%. Ya. Walaupun katakanlah kita mampu untuk membaca situasi. Kita mampu untuk meramalkan sesuatu berdasarkan tren-tren yang ada. Tapi senantiasa ada misteri di alam semesta ini. Ya, kalau sukses itu katakanlah tidak bisa dijamin dengan pasti. Ya hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah ya memberi diri kita yang terbaik. Memberi diri kita yang terbaik. Itu berarti kita harus rajin dan tekun. Orang yang rajin dan tekun aja belum tentu sukses, apalagi yang malas, yang tidak rajin, yang tidak tekun. Kan untuk suksesnya pasti jauh lebih kecil. Nah, disinilah pengkhotbah mengatakan, walaupun engkau katakanlah, tidak bisa menjamin di dalam hidup ini engkau akan sukses berhasil 100%. Tetapi kans untuk sukses itu jauh lebih besar apabila engkau rajin, apabila engkau tekun ketimbang apabila engkau malas, apabila engkau tidak tekun. Disitulah dia mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Bukan berarti bahwa kita harus kerja bisa-bisa sampai kemudian kita mati karena bekerja, bukan seperti itu. Yang hendak dimaksud di sini adalah rajin dan tekun. Nah, jadi sekali lagi, saya ingin mengatakan rajin adalah lawan kata dari malas, tekun adalah lawan kata dari gampang menyerah. Dan kalau kita punya kedua-duanya, kita punya rajin dan tekun, maka ini menjadi salah satu kunci, faktor penting yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Dan kita akan melihat prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat adalah selebrasi. Selebrasi, rayakan hidup. Enjoy life. Prinsip yang keempat. Ya. Kelimpahan tanpa sukacita, kemakmuran tanpa adanya untuk menikmatinya, bagi pengkhotbah bukanlah kesuksesan yang sejati.
Jadi kalau Anda katakanlah mendapatkan kelimpahan di dalam investasi, tapi Anda tidak bersukacita, Anda mendapatkan kekayaan yang luar biasa dari investasi, namun Anda tidak punya kemampuan untuk menikmatinya bagi pengkhotbah, itu bukan kesuksesan yang sejati. Pengkhotbah mengingatkan kita, jangan habiskan hidupmu itu sepenuhnya dalam dunia usaha tok. Jangan habiskan detik demi detik dari hidupmu hanya untuk menumpuk harta tok. Gitu. Pengkhotbah mengatakan, jangan lupakan selebrasi. Temukan sesuatu setiap hari. Setiap hari. Pengkhotbah mengatakan, temukan sesuatu setiap hari. Jangan nunggu seminggu sekali, jangan nunggu sebulan sekali, jangan menunggu setahun sekali. Temukan sesuatu setiap hari yang dapat memberikan efek relaksasi dan kenikmatan. Itulah sebabnya dia menulis, terang itu menyenangkan. Melihat matahari itu baik bagi mata. Terang itu kan kita terima setiap hari. Katakanlah kalau di Indonesia ini matahari mulai muncul 5.30 pagi sampai 5.30 sore. Terang itu menyenangkan. Melihat matahari itu baik bagi mata. Itu adalah suatu aktivitas setiap hari, aktivitas harian kita. Saudara-saudaraku yang berinvestasi, saudara-saudaraku yang bekerja, saudara-saudaraku yang terlibat di dalam wirausaha. Sekali lagi, jangan lupakan selebrasi. Temukan setiap hari yang dapat memberikan efek relaksasi dan kenikmatan. Terang itu menyenangkan. Melihat matahari itu baik bagi mata. Jadi coba saudara-saudara sekalian, rayakan hidup. Mengapa harus demikian? Karena kita tidak selama-lamanya hidup dalam tubuh jasmani ini. Karena yang namanya maut itu pasti datang untuk menjemput kita. Nah, sebelum maut datang menjemput kita, sudahkah Anda menikmati hari-hari indah yang Anda lewati? Nah, ini. Kita baca bagian ini. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umur, ya biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Karena banyak jumlahnya. Jadi, kita diminta untuk menikmati setiap hari kita. Sementara kita berinvestasi, sementara kita melakukan diversifikasi, sementara kita melakukan observasi, sementara kita katakanlah rajin dan tekun. Jangan lupa satu aspek, selebrasi. Merayakan hidup. Kalaupun hari itu kita tidak beruntung karena kita rugi, coba nikmati hidup. Bersyukur. Karena paling tidak Anda masih menghirup udara segar. Bersyukur. Karena paling tidak Anda masih ada makanan di piring yang bisa kita nikmati. Terlepas katakanlah dari kerugian sekian rupiah yang hilang. Terlepas dari sebagian dari tabungan kita yang harus tergerus karena rugi. Selebrasi. Nikmati hidup. Karena engkau tidak lama di dunia ini. Pengkhotbah mengatakan, ingat akan hari-hari yang gelap. Ini berbicara tentang katakanlah masa-masa sesudah kematian itulah. Hari-hari yang dibayangkan gelap ya. Di dalam perjanjian lama ya. Dalam perjanjian lama konsep kehidupan sesudah mati itu tidak berkembang sedemikian rupa. Konsep kehidupan sesudah mati itu baru berkembang secara sempurna di era perjanjian baru. Nah, di mana orang-orang percaya mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang kehidupan sesudah mati. Tapi pada waktu di
zaman pengkhotbah menuliskan karyanya, gagasan-gagasan kehidupan sudah mati itu kurang begitu jelas. Kehidupan kematian hanya digambarkan seperti dunia bayang-bayang, dunia yang katakanlah dunia yang suram, nggak jelas. Makanya kematian itu dianggap melulu sebagai sesuatu yang negatif. Terlepas katakanlah dia mati sebagai orang benar, atau dia mati sebagai orang yang tidak benar. Karena gambaran kehidupan sesudah mati di era perjanjian lama itu tidak sejelas dengan gambaran kehidupan sesudah mati di era perjanjian baru. Kita bersyukur hari ini kita bisa mendapatkan gambaran yang begitu jelas mengenai kehidupan sudah mati. Tapi kita kembalikan di sini ke dalam saat di mana pengkhotbah itu menuliskan. Karena kematian itu adalah suatu keadaan yang tidak jelas. Gitu. Dia mengatakannya hari-hari yang gelap. Maka ketika engkau hidup di dunia ini, ya coba nikmati kehidupan ini. Nah, ini pesan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Pesan bagi kita untuk menikmati setiap hari yang kita lewati. Menikmati dengan syukur, menikmati dengan sukacita. Apalagi kalau saudara-saudara sekalian diberkati dengan harta yang berlimpah, ya coba nikmati, jangan hanya kerja toai. Ya kerja sebuah keharusan, prinsip yang ketiga itu kan ada, rajin dan tekun. Tapi tidak boleh hanya kerja atau aja. Nah, apalah artinya kita menjadi seseorang yang katakanlah punya segala sesuatu kalau nggak bisa menikmati ya susah. Saya diingatkan akan seorang yang namanya John D. Rockefeller. John D. Rockefeller adalah orang yang boleh katakan salah seorang yang paling kaya pada zamannya. Tapi sayang dia tidak bisa memiliki dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. John D. Rockefeller pernah mengalami suatu penyakit yang membuat berat badannya turun drastis sampai kurang dari 100 pon. 1 pon itu kurang lebih setengah kilo. Jadi berat badannya cuma 50 kilogram. Dia punya duit banyak, jutaan dolar pada zamannya. Kalau zaman sekarang ya mungkin sekarang miliaran dolar ya. Berat badannya kurang dari 100 pon. Untuk makan pagi dia hanya boleh minum berapa tetes kopi, 1 sendok sereal, dan 1 garpu telur. Sudah. Dan dokter mengatakan ya hidupmu enggak lama. Nah, itu loh. Jadi apalah artinya kalau seseorang yang kaya raya ini dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Kan sia-sia. Tersiksa batin nih. Kalau dia nggak punya apa-apa, ya nggak apa-apa gitu loh. Katakan kalau dia miskin, dia ingin makan katakanlah pizza dan dia tidak bisa beli, wajar. Tapi kalau dia bisa beli katakanlah, tapi dia nggak boleh beli karena kesehatannya, itu nolongso banget itu istilahnya. Ya. Jadi mari kita coba nikmati apa yang kita miliki hari ini. John D. Rockefeller pada akhirnya pun bisa pulih ya. Dia mengalami mujizat di dalam hidupnya. Walaupun dia diramal masa hidupnya cuma setahun, namun di saat-saat seperti itu dia baru sadar bahwa apa artinya harta yang dia miliki, dan itu yang membuat dia kemudian menjadi orang yang dermawan. Dia bagikan hartanya, dan luar biasa ketika dia membagi-bagikan hartanya, setahun kemudian dia tidak mati. Setahun kemudian dia masih hidup. Dan kesehatannya makin membaik dan makin membaik dan makin membaik. Dan itu yang kemudian membuat dokter-dokter menjadi terkejut. John D. Rockefeller mati pada usia sekitar 90 tahun. Jadi dia punya umur yang panjang setelah mengalami mujizat yang luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita nikmati hari-hari kita.
Dan itulah 4 prinsip di dalam investasi. Ada satu kata-kata penutup sebelum saya serahkan kepada host. Kata-kata penutup itu dalam bahasa yang mengatakan enjoy your life today because yesterday is gone and tomorrow may never come. Nikmati hari-harimu hari ini. Nikmati hidupmu hari ini. Oleh karena yang kemarin itu sudah pergi, tidak akan pernah kembali. Dan yang namanya esok hari belum tentu akan pernah datang di dalam hidup. Enjoy your life today because yesterday is gone and tomorrow may never come. Nikmati hidupmu hari ini. Oleh karena hari kemarin telah pergi. Dan yang namanya masa depan, namanya esok hari, bisa jadi tidak pernah datang di dalam hidup. Tuhan memberkati.